Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, saudara, kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mengawali hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya waktu kita mengawali dengan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Misalkan kita berjalan sendirian, kita akan selalu ingat Tuhan. Dimanapun kita berada, waktu kita mengawali dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk memperkatakan kata-kata ini, yaitu saya hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Saya hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya hidup, tapi kita harus bertumbuh dan bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Sehingga apabila kita bertumbuh, berkembang, kita akan diberkati dan menghasilkan buah. Puji Tuhan, pada renungan pagi hari ini kita akan melihat dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu ada menyertai setiap umatnya. Puji Tuhan. Kita akan buka Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, di mana judul perikopnya adalah Allah menuntun umatnya. Di sini kita ketahui bahwasanya di sini Kitab Keluaran membahas mengenai bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya ulangi sekali lagi ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya teringat saudara waktu saya tinggal di Semarang. Di sana saya kami memiliki banyak peliharaan, ya bisa dianggap di sana rumahnya seperti kebun binatang mini ya. Karena di sana ada unggas, ada ayam segala macam, ada ikan, ya bisa kita bilang di sana adalah kebun binatang mini. Nah, satu kali saya memiliki ayam, di mana induk ayam ini memiliki anak-anak yang baru menetas. Pastinya seorang induk ayam ini akan melindungi anak-anaknya. Satu saat saya lewat di depan induk ayam ini. Pada saat saya lewat, induk ayam ini akan melindungi anak-anaknya. Bahkan induk ayam ini tidak akan mengizinkan anak-anaknya ini untuk dipegang. Satu saat saya pernah melewati induk ayam ini, mungkin karena terlalu protektif sehingga saya dikejar. Karena induk ayam ini melindungi anak-anaknya. Saudaraku sekalian, dalam ayat ini, yaitu dalam Keluaran, di sini adalah bukti bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Bahwa Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir, Allah memimpin bangsa Israel. Allah menyertai bangsa Israel. Kita lihat di sini, yaitu saat malam tiang api akan menjadi penerang buat mereka. Dan saat siang tiang awan akan menuntun mereka. Bapak Ibu bisa lihat nanti di bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Di situ kita bisa lihat tentang tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Saudaraku sekalian, waktu saya mempersiapkan ayat ini, saya begitu merinding dengan kondisi kita saat ini.
Saya memperkatakan tiang awan dan tiang api. Di sini tiang awan dan tiang api adalah simbol kehadiran Allah. Tiang awan dan tiang api adalah simbol penyertaan Tuhan. Kenapa Allah melakukan hal ini? Kita akan buka dalam Nehemia 9 ayat 19. Nehemia 9 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang tidak pernah melupakan umatnya. Tapi kita punya Allah yang selalu menyertai umatnya. Di sini bangsa Israel, kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 16, saudara bisa lihat, tetapi mereka, di sini adalah bangsa Israel, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Di sini bangsa Israel, meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka tidak patuh pada perintah-perintah Tuhan, meskipun mereka tidak taat, tapi ayat 19 kita bisa melihat, Engkau Allah di sini tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Saya ulang sekali lagi. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Luar biasa. Kita bisa melihat ayat ini begitu dahsyat di saat bangsa Israel ini tidak patuh. Di saat bangsa Israel ini tegar tengkuk, di saat bangsa Israel ini tidak taat pada perintah Tuhan, tetapi Allah tetap sayang pada bangsa Israel. Puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu akan disertai oleh Tuhan. Sama seperti Allah telah menyertai bangsa Israel. Pada saat-saat ini kita sedang mengalami satu musibah. Percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan selalu akan menyertai kita. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, dalam gereja, pekerjaan, studi, khususnya di bangsa Indonesia, biarlah tiang awan dan tiang api selalu ada menuntun kita. Sehingga penyertaan Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan selalu ada. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau hadir di tengah-tengah keluargaku. Aku mau Engkau hadir menyertai keluargaku. Aku mau Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena di saat kita minta sama Tuhan, kita percaya Allah akan menyertai dan memimpin kita. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel akan dipimpin dari keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah perjanjian. Allah tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Kita percaya bahwa tiang awan dan tiang api sebagai simbol, sebagai kehadiran Allah, sebagai simbol dari penyertaan Allah. Kalau kita sudah mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya saudara bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kalau Allah yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Dia juga sama, Allah yang akan memimpin kita semua, menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan tidak saya panjangkan, kita percaya di saat kita minta pimpinan Tuhan, di saat kita minta urapan Tuhan, Tuhan selalu ada menyertai kita. Puji Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa.
Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita semua. Tapi percayalah, waktu kita minta hadirat, Tuhan hadir. Waktu kita minta penyertaan, Tuhan hadir. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun itu, Tuhan pasti akan hadir memberkati. Puji Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang telah memimpin mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau juga akan memimpin kami, Kau juga akan menyertai kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bila penyertaan Tuhan melawat kami semua Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami tidak jauh daripada kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap pada jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau selalu ada, menyertai setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Penyertaan Tuhan akan selalu nyata, akan selalu ada dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus, dari segala kecelakaan mara bahaya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Khususnya bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah tiang awan dan tiang api menyertai bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga lawatan Allah terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Puji Tuhan saudara, biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.